para penonton Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Kita ingat pada suatu episode yang lalu kita bicara dengan Roy Suryo sebagai Roy Suryo sampai menjadi politikus dan menteri. Sekarang kita lanjutkan dengan pembicaraan mengenai apa yang dilakukan setelah menjadi menteri. Tentu lebih seru, tampang juga lebih serius ya. Karena ini topik serius, tapi kita harus bicarakan dengan bebas dan santai. Beberapa bulan yang lalu kita digoncangkan oleh kelanjutan dari krisis korupsi yang akhirnya menjurus pada Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu Andi Malaranggeng secara satria mengundurkan diri. Pertanyaan besar siapa yang menggantikannya tidak lama kemudian terjawab, yaitu kawan saya Roy Suryo. Bukan so akrab, memang kawan kan? Memang kawan. Okay. Oh, kawan sudah sejak tahun 99. Nah, betul, sebelum ada Partai Demokrat. Nah, kemudian juga setelah jadi menteri juga krisis lain di lingkungan DPR dan media terutama seputar proyek Hambalang berlanjut kepada mundurnya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ya. Anda masuk ke dalam kancah politik, dapat masalah yang begitu berat, rasanya bagaimana? Harus diakui kalau rasanya bagaimana, tentu berat dan tentu harus ada pertanggung jawab. Tapi masih ada satu lagi Bang sebenarnya. Justru di luar itu yang paling berat bagi saya, waktu itu tidak soal kasus Hambalang, kasus mundurnya Mas Andi, atau kasusnya Mas Anas. Tapi justru ketika ada kasus keistimewaan Jogja. Oh iya. Karena saya dari Dapil Jogja, bisa dibayangkan, saya elected dari Dapil Jogja, suara terbanyak, merupakan bagian dari wilayah Jogja, saya orang asli Jogja, dan tiba-tiba kebijakan awal partai saya itu adalah mengharuskan melawan, ada berseberangan. Dan saya orang pertama yang berani menyatakan itu, justru di depan pucuk pimpinan tertinggi di partai, saya menyatakan, mohon maaf kalau diizinkan, saya berbeda pendapat dalam soal ini. Jadi saya justru yang menyatakan Jogja harus melakukan penetapan. Karena penetapan itu pun sebenarnya demokratis. Karena toh dalam penetapan itu bisa ada syarat-syaratnya. Dan alhamdulillah akhirnya saya dengan resiko saya waktu itu disanksi atau dikeluarkan dari partai, tapi malah tidak. Ya, dan itu. Tapi Anda menyatakan sikap Anda yang berlawanan dengan kebijakan partai. Ya. Apakah itu pernah terjadi lagi bahwa sikap Anda berlawanan dengan partai? Pernah. Di rapat paripurna DPR, boleh dilihat dalam semua sejarah, saya orang Partai Demokrat satu-satunya yang menolak pembangunan gedung DPR. Oh. Ya, ada. Silakan di-search di sana. Saya bersama dengan 3 yang lain itu menandatangani fakta untuk kami menolak. Dan waktu itu saya sempat dipanggil oleh ketua fraksi waktu itu. Tapi ketika ini ada lucunya, dipanggil ketua fraksi, jam 4 sore saya datang, ketua fraksi tiba-tiba bilang ke saya waktu itu, Mas, sorry, saya lagi dipanggil presiden. Dan saya nunggu, dan saya buka-buka situs, dan inilah kehebatan teknologi informasi. Situs kita tuh jauh lebih cepat daripada ketua fraksi saya datang. Di situ saya lihat presiden memberikan instruksi direktif, presiden pun menolak pembangunan gedung DPR. Jadi saya diselamatkan dari begitu datang. Saya tanya, Bapak masih perlu manggil saya? Enggak gitu ya, udah selesai. Andai kata tidak ya kita tidak usah berspekulasi. Tapi setiap sikap politik tentu ada risikonya. Ya. Nah, kalau begitu sering Anda itu dari contoh tadi yang berbeda sikap dengan Partai Demokrat. Ya. Apa pernah terpikir bahwa Anda salah pilih partai? Tidak. Ini masih lebih bagus dari yang lain. Ya, bukan. Gini, kalau lebih bagus saya harus menyatakan dengan segala subjektivitas, ya, karena yang namanya Partai Demokrat ini kelihatan lebih jelek, ya, karena mungkin dihajar oleh partai-partai lain yang memiliki media. Demokrat tidak punya media, tapi bahwa Demokrat bersih sama sekali juga tidak, ya. Ada hal-hal jelek dari partai kami dan oknum-oknum itu memang harus diakui, tapi juga kalau dikatakan paling jelek tidak, mungkin. Semua partai sama lah sebenarnya. Pasti ada sisi hitamnya, pasti ada sisi putihnya. Tapi kalau dikatakan tadi apakah salah, insya Allah tidak. Dan saya tetap memilih bertahan di partai ini. Dan harus ada yang bertahan untuk membersihkan partainya. Sekarang kan yang menjadi topik mainstream media, yang sebetulnya mainstream media itu media yang dikuasai politik begitulah. Bahwa yang paling kotor itu Partai Demokrat. Ya.
dipersepsikan begitu. Pasti ada tidak setuju tuh bahwa korupsi terbesar itu ada di Partai Demokrat. Faktanya sebenarnya kan tidak, ya kan, justru orang lain pernah mengatakan, Menseskap pernah menyampaikan bahwa partai yang terbesar adalah bukan Partai Demokrat. Tapi kan waktu itu kan terus diserang, apa hubungannya Menseskap dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga yang dikatakan partai yang kemudian ada beberapa tokoh-tokohnya yang kena, ya, bahkan ada yang presidennya juga kena sebelum presiden partai kami. Ya, presiden partai lain juga sudah ada yang kena. Jadi menurut saya hal yang meskipun ini tidak boleh menjadi kebiasaan, ya, tapi partai kami tidaklah yang paling buruk. Oke, break dulu untuk melanjutkan pembicaraan sangat serius dengan Roy Suryo untuk memberikan sisi lain daripada yang kita lihat di TV-TV yang itu-itu.